Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi ke FK Ubaya Podcast Open Your Mind. Nah, pada podcast kali ini akan bertema tentang program exchange di FK Ubaya yang sempat dilakuin beberapa waktu yang lalu oleh teman saya dari angkatan 2022. Halo Kak Nadine, Halo. mungkin bisa perkenalan dulu nih, Oke, nama singkat aja sama angkatan berapa di FK Ubaya. oke. Nama aku Nadine, angkatan 2022 di FK Oke, Ubaya. Kak Nadine. Oh ya, sebelumnya nama aku Fajar, angkatan 2022 juga. Oke, Kak Nadine. Ini kan kemarin habis eh, menjalankan program exchange nih. Ya. Kalau boleh tahu di awal-awal ceritain dulu singkat, secara singkat aja, berapa lama sih durasi exchange-nya ini dan program exchange-nya ini ngapain aja? Kalau exchange-nya ini durasinya dari tanggal 5 sampai 30 Januari ya. Jadi kurang lebih 1 bulan. Ya, Nah, untuk exchange-nya sendiri itu kayak aku mahasiswa di sana. Jadi tetap menjalankan PBL, terus ada praktikum, terus ada tugas akhir juga ada. berarti Tetap ujian juga. Sama kayak ada ujian mahasiswa. juga. Iya, tetap Wah, ada ujiannya gokil juga. juga. Berarti istilahnya kayak pindah kampus sementara. Iya, benar. Iya, benar. Asik sih, asik, asik, asik. Kemarin extension di mana? Di Maastricht University di Belanda. Maastricht University di Belanda. Iya. Berarti sama orang-orang bule, ya? Iya, Orang-orang Belanda. iya. Oke, nanti mungkin kita bakal bahas culture juga sih nanti. Tapi mungkin kita di awal kita bahas yang relevan-relevan dulu nih Oh sama iya. FK nih. Em, apa yang Kak Nadine rasakan setelah 1 bulan kurang lebih extend di sana? Apa sih perbedaannya FK di sana sama FK di sini? Kalau FK di sana kebetulan aku ngambil elektif ya. Jadi ada PBL-nya juga. Nah, cuma metode pembelajaran PBL itu sangat berbeda sih di sana sama di sini. Apa tuh bedanya? Kalau di sana itu kasusnya tuh udah dibagi dari awal blok. Jadi aku udah tahu kasus pertama sampai ke 8. Kebetulan aku dapat 8 8 case. kasus berarti. Iya. Wah, crazy, 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 crazy. Terus abis itu setiap kasusnya itu kalau di FK Ubaya kan pertemuan pertama kasus satu, terus pertemuan kedua itu langsung presentasi ke dosen kan. Hmm, Terus nanti dilanjutkan pertemuan ketiga kasus berikutnya. Nah, kalau di sana pertemuan pertama kasus satu, terus habis itu setelah itu pertemuan kedua itu bahas, setelah itu langsung lanjut kasus kedua. Jadi setiap pertemuan ada kasus baru. berarti satu kasus tuntas dalam satu pertemuan. Presentasinya di pertemuan kedua, terus lanjut kasus yang baru lagi. Oh Gitu. iya, iya, iya. Ya. Berarti padet ya. Heeh, Jadi ini aku jadi ada pertanyaan nih. iya. Dalam 1 bulan ada 8 kasus yang berbeda Mhm, dengan tempo yang cepat nih. Pertemuan pertama kasus satu, pertemuan heeh, kedua presentasi, pembahasan kasus satu dan heeh, langsung lanjut kasus dua. iya. Nah itu menurut Kak Nadine itu pressure-nya gede nggak? Atau malah justru ada pengalaman unik yang didapat dari metode tersebut? Jujur waktu pertama aku kaget karena kan Justru. jujur kayak, "Hah, kok bisa kayak gini?" Karena beda banget ya sama di FK Ubaya, dan di sana kan juga durasi kita di kampus sangat-sangat jarang ya. Jadi aku seminggu itu bisa cuma 3 kali ke kampus dan cuma sejam aja di kampus. Jadi self study-nya lebih banyak. Jadi pertama-tama aku, eee, kesusahan lah, kewalahan untuk coba adaptasi dengan metode PBL seperti itu. Berarti kalau dibilang beda, Banget lumayan banget banget ya. banget, beda banget menurut Seminggu aku. bisa cuma 3 kali kampus Iya dan cuma 1 jam. iya, kalau pembelajaran biasa kan kalau di FK Ubaya kan biasanya 2 jam ya durasi untuk Hmm, dosen menjelaskan di hmm. kelas. Kalau ini enggak, 1 jam aja, 60 menit. Even itu slide-nya 200 slide, tetap 60 menit dijelasin. Nge-rap dia berarti ya. Iya, nge-rap. Nge-rap pakai bahasa Belanda. Enggak, bahasa Oh, Inggris. bahasa Belanda pusing juga ya. Pusing juga. Oke, oke, sih, sih. Berarti seminggu cuma 3 kali, Mhm. per hari cuma 1 jam atau per mata kuliah cuma 1 jam? Per hari itu kalau, tergantung sih, ada yang cuma 1 jam terus lanjut praktikum, kan ada praktikumnya ya, sama PBL. Tapi untuk, mata kuliah Penjelasan penjelasannya itu kuliah cuma 1 jam aja. flat. Maksudnya nggak ada hari, oh hari besok bisa 2 jam, hari besok bisa Bisa 3 jam. ya ada juga sih, tapi maksimal kayak 1 sampai 2 jam aja sih. Jarang banget berarti ya? Iya, jarang banget aku ke kampus jujur. Jujur. Iya. Oke, oke. Ah, sih, sih. Berarti kan tadi sempat bilang lebih banyak self study-nya. Nah, Mhm. ini aku mau nanya nih tentang self study juga.
mungkin lebih masuk ke culture di orang Belanda mungkin ya. Iya, culture channel. Nah, apa sih culture di sana yang bikin shock, perbedaan culture di sana, entah cara ngomongnya, entah atau mungkin manajemen waktunya. Kan tadi dibilang jarang banget nih ke Mm-mm. kampus. Kalau aku pribadi, aku kan kayak di Ubaya kan seminggu 5 kali ya ke kampus ya. Itu udah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore atau segala Mm-mm. macamnya. Dan di sana kan cuma seminggu 3 kali. Mm-mm. Kelas cuma 1 jam nih. Berarti Mm-mm. kan kita butuh banyak waktu di belakang. Maksud di belakang tuh kayak di luar perkuliahan Mm-mm. untuk belajar mandiri. Iya, Nah ini culture-nya di sana tuh apa perbedaannya? Dan apa yang bikin shock? Dan apakah culture tersebut tuh berpengaruh ke bagaimana mereka belajar pribadi ini? iya. Kalau aku sih itu sih self study-nya sih. Karena kan FK Ubaya menerapkan ya itu tadi dari jam 7 sampai Mm-mm, jam 5 sore. mm-mm. Nah, aku datang ke sana kayak, lah kok kelasnya jarang banget gitu kan. Ngapain aku Padahal, ke sini? padahal ini kedokteran kok jarang banget. Terus pas aku nanya teman kelas aku emang kayak gitu. Kultur di sana kayak gitu. Nah, awal-awal sih kewalahan ya. Karena materinya juga kalau di FK Ubaya kan fisiologi ya udah fisiologi aja ya Heeh, untuk biomedik. Kan aku ngambilnya fisiologi exercise nih. heeh. Dan ternyata itu sedalam itu. Eh, Belajarnya sedalam itu sampai kayak yang oh aku nggak pernah dengar di Ubaya kok muncul di sana kayak gitu. Oh, berarti Heeh. spesifik banget. Spesifik Udah kayak banget. sekolah spesialis. Iya, kayak gitu kurang lebih ya. Terus abis itu ya minggu pertama minggu kedua aku cukup kaget sih dengan metode seperti itu karena terbiasa dengan belajar dengan teman-teman, belajar kelompok, Mm-mm. sedangkan di sana individual. Individual banget. Iya, jadi kayak kalau di sini kan kayak kita sering tuh belajar kelompok, pulang kampus misalnya besoknya mau soka, Mm-mm, bakal belajar kelompok, terus habis itu mulai bantu satu sama lain ya. Kalau di mm-mm. sana enggak. Jadi aku pulang kampus, even cuma sejam ke kampus itu pasti bakal singgah ke library-nya untuk belajar sendiri. Karena budaya di sana kayak gitu. Mereka bakal belajar sendiri di library-nya. Berarti perpusnya rame terus itu. Iya, penuh terus sampai harus booking tempat gitu untuk belajar. Beda banget ya. Iya, beda Kayaknya di banget. perpus Ubaya bisa-bisa aja tuh masuk. Iya, iya. Nah, oke. Selain PBL, ada nggak nih perbedaan kurikulum atau mungkin kalau kita bahas kurikulum mungkin terlalu ini ya, terlalu dalam yang di Mm-mm. luar kuasa kita ya. Iya. Mungkin perbedaan selain PBL yang terasa selain PBL sama selain kelas yang jarang-jarang ini. Mungkin di praktikum atau mungkin di sistem ujiannya. Praktikum sih. Karena ternyata di sana aku kan praktikum ikut 2 3 kali ya untuk fisiologi exercise itu. Mm-mm. Nah, itu ada tugas akhir. Tugas Tugas akhir. akhirnya, iya, dan tugas akhirnya itu kayak kita buat skripsi penelitian. Jadi pakai pendahuluan. Iya, persis persis kayak metode penelitian gitu. Tapi kerjanya berkelompok. Dan itu Berapa jadi orang, Mbak? tugas akhir. Aku kemarin berenam. Lumayan sih ya. Iya, Nah, 6. itu bagi kelompoknya kayak di Indonesia nggak? Iya, dibagiin sama kampus. Di bagian sama Iya. kampus. Oke, cara mengerjakan per kelompoknya. Kalau di sini kan mungkin budaya kita bagi kayak, oke, bab satu siapa ngerjain, bab dua siapa ngerjain. Eh, Kalau di sana beda apa Sama sama-sama? sih kurang lebih, tapi topiknya itu beda. Jadi kalau misalnya aku kemarin itu dapat yang diabetes mellitus terhadap fisiologi exercise itu kayak gimana. Mm-mm. Tergantung sih kelompoknya itu bakal ditentuin sama dosennya gitu. Dosennya bakal kayak, oh kelompok A topik ini, kelompok B topik ini. Terus habis itu akhirnya akan dipresentasiin terus dibuat kayak tesis gitu, kayak metode penelitian kemarin. Jadi Kacau, lumayan pusing, iya kacau, pusing. kacau. Easy ya. Iya nggak apa-apa. Aduh, kembali lagi nih. Kayaknya kita balik lagi ke PBL aja deh. Iya. Kalau bahas itu kayaknya nanti bisa gila gue lama-lama ya. Balik lagi ke PBL. Kan PBL yang tadi kita udah tahu dia sistem perharinya beda. Per pertemuannya, sorry. Nah, Iya. kalau dari keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi, peran tutor di sana, itu apakah ada perbedaan antara Ubaya sama Beda banget, Master? beda Beda banget. banget. Rame banget kalau diskusi. Nggak Oh kayak iya. gue ya, beneran rame banget. Dan mereka seambisius itu. Jadi kayak kasus pertama kan kalau kita kan bakal tutornya yang aktif ya Mm. nanya-nanyain ya. Kalau di sana enggak. Jadi mereka yang diskusi bener-bener kayak tutornya cuma ngeliatin aja sesuai apa enggak. Kalau udah nggak sesuai nanti tutornya ngasih tahu, oh Kayak dia potong, iya potong, diarahin ke terus jalur yang diarahin benar. iya kayak gitu. Berarti kalau dari peran tutornya sih mungkin sama-sama aja ya. Tapi Tapi kalau keaktifan dari mahasiswanya. mahasiswanya beda. Jadi kayak kalau PBL itu pertama cari kata sulit dulu ya kalau di sana. Mm, Karena kan kita udah dapat case-nya. Jadi mm. cari kata yang sulit, terus nanti ada yang nggak dipahami apa enggak, baru mulai mulai di kayak ubah ya kayak ada learning isunya kayak gitu.
setelah menemukan kata sulit, apa ada aksi tindak lanjutnya? Iya, ada. Nanti kalau misalnya, oh udah ngerti semua nih, oh ya udah lanjut ke apa yang harus digarisbawahi di kasus ini, apa Berarti yang kalian penting. searching ya? Enggak searching. Dibahas bareng-bareng? Iya, tapi nggak boleh searching. Even Sama udah sih. dikasih, iya tetap sama. Oke, oke, oke. Bahas apa lagi ya? Hmm, Sama PBL-nya juga beda sih, kalau mau lihat kerjain semuanya sendiri, nggak dibagi-bagi. maksudnya? Dari konsep map sampai akhir, kerjain satu mahasiswa sendiri-sendiri. Terus nanti Jadi yang learning dipresentasikan yang mana? semua. Dibahas bareng-bareng? Iya, jadi kayak misalnya kamu bahas anatomi, terus nanti kalau aku di anatomi aku, oh kurang nih, aku bakal bahas. Saling melengkapi dan semuanya sendiri gitu. Berarti mungkin fungsinya kalian jarang-jarang kelas tuh itu mungkin Iya, ya? kayaknya lebih nyari materi untuk tutor sih untuk PBL-nya. Berarti enggak, tadi tuh waktu aku dengar kelas cuma seminggu, cuma 3 hari, sehari cuma Mm-mm. sejam tuh kayak, ah, ngapain, banyakan main ML kayaknya tuh kan. Cuma ternyata memang mungkin sama mereka didesain sedemikian rupa Mm-mm. supaya lebih banyak berdiskusinya. Iya. Nah, dari belajar berdiskusi, sorry, sorry. Dari belajar dengan cara berdiskusi, jadi misalnya kita cari bahan dulu, teman Mm-mm. cari bahan, terus kita berdiskusi bareng, Mm-mm. sama belajar kelompok bareng-bareng, menurutmu lebih efektif yang mana? Yang lebih nempel di otak gitu? Menurut aku di diskusi sih, karena aku jadi tahu, oh misalnya, oh aku kurang tata laksana yang ini ternyata, kayak gitu. Jadi kayak Hmm, aku udah nyari semuanya sendiri dulu, baru aku diskusikan sama mereka. jadi lebih paham, aku salahnya di mana nih, Iya, kurangnya di mana? iya. Karena kan aku juga kaget karena Ubaya kan bagi-bagi kayak, oh kamu konsep map, kamu ini. Hmm, Kalau di sana enggak. Ternyata dari konsep map sampai akhir kita kerjain semuanya sendiri. lumayan gila juga ya. Iya. Nah, dari keaktifan diskusi nih, ada nggak momen lucu yang sampai ngototan? Enggak, yang bener tuh gini. Enggak sih, nggak sampai kayak gitu. Cuma kadang karena satu kelas itu orang Belanda dan aku sendiri Hmm. mahasiswa exchange, kadang mereka pakai bahasa Belanda pas Hmm, diskusi. Terus tutornya kayak jangan kasihan dia nggak paham gitu. takut ini ya, takut digosipin. Iya, Ada iya, diskusi, iya. wah, wah, lah, lu ngomongin gua apa nih? Sorry nih, ini. Oke, berarti dari tingkat keaktifan mahasiswa di sana tuh sudah jauh berbeda Sangat dengan di aktif, sini. iya. Dan juga persiapan mandiri mereka sebelum melakukan tutor itu juga jauh berbeda Iya, dengan di Ubaya. Ubaya ya. Iya. Oke, berarti itu akan menjadi insight-mu yang mungkin akan ke depannya akan kamu terapkan lah atau apa segala macam ya. Nah, kalau dari budaya mereka ngomong tuh ada perbedaannya. Beda sih, kalau kita kan orang Indonesia kan cenderung ramah ya, senyum gitu. Kalau Mm-mm. mereka enggak, Iya, mereka tetap judes gitu dan nggak peduli sama lingkungan sekitar. Kan individual ya di maksudnya sana gimana orangnya. tuh? Kayak ya udah terserah kamu mau ngapain, mereka nggak peduli. Mereka nggak bakal peduli sama kamu. Kecuali kalau kayak kemarin aku tugas akhir kelompok, nah itu baru di-push kayak, ayo cepat kerjain, 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 kerjain gitu. Yang nge-support si teman-temannya itu. Iya, yang Berarti mereka, teman-teman kelompok. sorry, berarti mereka individualis. Mungkin bagi kita individualis ya Heeh, mungkin ya. Mungkin karena perbedaan culture. mm-mm. No offense orang Belanda. Ya mungkin mereka individualis dalam tanda kutip, tapi mereka tetap Tetap apa narikin teman-temannya buat maju bareng-bareng gitu ya. Aku lebih ke karena itu nilainya mereka sih. oh tugas kelompok. Karena tugas kelompok harus maksimal, jadi mereka nge-push. Tapi setelah dari itu ya Oh. udah terserah kamu mau. Kalau kita kan kalau misalnya mau ujian kan belajar bareng ya. Kalau Mm-mm. mereka ya udah belajar sendiri-sendiri, kayak gitu. Cukup berat ya buat orang yang sering. Jujur berat banget ya bagi aku yang cuma 1 bulan di sana. Jadi ya agak ya kaget banget sih waktu datang ke sana itu. Oke, dari eh, budaya mereka yang kalau ngomong belak-belakan, Iya, terus belak-belakan. nggak mikirin perasaan orang, itu mempengaruhi sesi diskusi nggak menurutmu? Mungkin pas waktu BBL, kamu mikir, lah ini mah kalau bahasanya lebih ramah kek, apa kek, kayak lebih enak deh gitu. Kamu ada mikir kayak gitu atau Kalau aku awalnya kaget gimana? sih. Kayak kalau Indonesia kan kayak eee, aduh coba yang cari yang lain referensinya mungkin, ini kurang tepat. Nah, Kalau mereka, "Enggak, itu salah." Langsung kayak gitu. langsung Langsung kayak gitu. judgement banget ya. Iya, langsung kayak gitu beneran. Kalau di Kayak, Belanda langsung kayak kayak bro gitu. Izzy bisa pelan-pelan nggak? Beneran langsung kayak gitu. Even dosennya juga langsung kayak gitu. Dosennya pun. Iya. Jadi budaya di sana kayak gitu. Oh iya, ini gara-gara kamu ngomong dosen, aku jadi kepikiran. Hubungan mahasiswa dengan dosen di Belanda tuh gimana sih? Lebih ke kayak temen sih. Kayak temen tuh gimana tuh? Kayak udah manggil namanya aja. Panggil nama ya? Iya. Bro gitu. Kayak misalnya kemarin itu ada
aku ada dosen lupa lagi namanya, pokoknya ya langsung manggil aja Namanya kayak Fajar lah, misalnya ya namanya Fajar lah. kayak kalau kita kan dokter Fajar kayak Heeh. gitu kan. Kalau mereka Fajar, ini gimana gitu. Jadi kayak temen aja. Kayak temen ngopi. Iya bener. Asik ya. Iya. Mungkin itu lebih ke Nggak, nggak, budaya mereka iya, kali ya. nggak terlalu ada gap di Nggak antara terlalu ada gap. mahasiswa dan ini. Kayak aku lihat di film-film juga gitu-gitu sih. Iya, kayak gitu di Tapi sana. dosen bro, have some respect man. Kalau kita kayak gitu ya. Iya, kayak kita kayak "Ah, nggak sopan banget nih orang ya. Iya, aku juga awalnya gak sopan, cuma lama-lama oh memang kayak gitu di sini Bu. Akhirnya kamu manggil dosen lu juga gitu. Iya, ikut-ikutan Jangan kok teman-teman. di sini aja Iya, ya. heeh. Ini sekedar mengingatkan aja. Nggak, di sini nggak kok, di sana aja. Ah, oke. Kayaknya tentang akademik nih aku udah cukup puas lah dengan cerita-ceritanya. Kayak udah nggak ada yang perlu diceritain lagi ya sih kalau tentang akademik ini. Iya, Mungkin harusnya tentang PBL. mm-mm. Aku sekarang lebih tertarik ke balik lagi ke budaya-budayanya. Nah, em, bukan budaya tentang perseorangannya, Iya, tapi budaya Belanda yang orang Indonesia nih 20 sekian tahun di Indonesia, mm-mm, terus ke Belanda hidup di Belanda selama 1 bulan. Itu mm-mm. ada shocknya nggak? Ada sih dari kalau di Indonesia kan orang-orang sangat Surabaya sih sangat jarang pakai transportasi umum ya. Mm-mm. Kalau di sana aku ke kampus naik bus. Naik Trans Jatim gitu. Surabaya Bus. Terus di sana tuh kayak sangat mudah sih fasilitasnya. Kayak mereka sangat memfasilitasi kita sebagai mahasiswa untuk ke kampus. Jadi kayak banyak bus-bus gitu, banyak perhentian bus. Nah, itu tuh kadang aku awalnya kaget sih karena ya busnya misalnya jam 7.23, ya 7.23 tuh udah jalan. On Nggak time. on time, sangat-sangat on time di sana. Nggak telat. Even 1 menit pun itu maksimal terlambat tuh 1 menit. Terus setelah itu udah nggak, tetap kamu ditinggal. Jadi kayak Keren sih, pertama keren sih. ya aku pertama kali ya kena tinggal karena aku kayak 7.3 ya udah 7.25 lah. Pas pas sampai 7.25 di halte terus kayak Udah hilang. lah kok nggak ada busnya. Udah jalan Selamat kamu ternyata. kena prank. Ternyata udah jalan ya udah. Berarti budaya disiplinnya Belanda gokil banget ya. Sangat-sangat disiplin orang Belanda. Wah, Ya, keren sih. soalnya even dosennya aja ya. Misalnya kelasnya jam 7 nggak pernah kelas jam 9. Mm. Di kelas paling pagi di Paling sana pagi jam jam 9. 9 ya. Jam 9 Nyaman pagi ya. mereka itu 8.50 udah di kelas dosennya. Termasuk Even mahasiswa mahasiswanya ya. belum ada. Jadi dosennya nunggu. Kayak gitu. Oh. Budaya di sana aku juga kayak, oh kayak gini budaya. Nah, terus setelah misalnya kita udah selesai kelas nih, dosennya bakal nunggu kita semua keluar baru dia keluar. Keren ya. Iya, tapi mereka nggak salim Harusnya dosennya, harusnya kebalik. Nggak salim. nggak salim. Jadi Apa kayak kayak ya udah, terima kasih dokter iya paling pagi. cuma thank you langsung keluar keluar gitu. Tapi dia bakal dosennya tuh bakal nunggu kita semua keluar baru Itu dia keluar. itu ada alasan dibaliknya nggak sih? Aku kurang Apa kurang tahu tahu juga? sih. Jadi tapi tiap selesai kelas kayak gitu. Semua kelas. Iya, Nggak ada satu kelas pun yang nggak kayak gitu nggak ada. nggak ada. Memang budaya kali ya. Iya, kayaknya budaya di sana kayak gitu. Oke, jadi tiap hari naik transportasi umum pernah kepikiran nggak sih kayak, ih aku nggak pernah transportasi umum yang kayak gini nih takut maling kek, jambret kek atau apa gitu. Enggak sih. Kebetulan enaknya kalau di Belanda mereka bisa pakai bahasa Inggris kan, 90%. Jadi sangat-sangat memudahkan aku sih untuk di sana, Tapi untuk nggak ada komunikasi. pernah rasa takut kriminal-kriminal itu nggak ada ya? Enggak takut. Kalau di sana sejauh ini aman. Aku ngerasa aman-aman Alhamdulillah. aja. Oke, oke. Selain dari transportasi umum, ada lagi nggak yang bikin shock di Belanda? Mungkin, Sepeda. hah? Mereka Maksudnya suka pakai sepeda. Sepeda. sepeda kayu Iya, kemana-mana, iya, sejauh apapun itu. iya. Sepeda. Menurutmu sepeda nih, kalau di Surabaya kan panas banget nih. Iya. Emang di sana nggak panas kah? Atau Kan mungkin kemarin aku winter ya datangnya. oke, Ya, tapi kamu udah ngobrol nggak kalau misalnya lagi summer atau tetap lagi sepeda. sepedaan? Sampai ada jalur khusus sepeda. Di mana-mana, Iya. Jadi kayak sepeda yang diutamain di sana, bukan mobil ya? bukan sepeda. Mobil numpang lewat aja Iya, gitu jadi ya. kalau sepedanya tiba-tiba belok, ya mobilnya harus berhenti. Harus ngikut sepedanya. Beda banget ya. Beda banget. Menurutmu sepeda itu selain maksudnya sepeda itu sering digunakan oleh masyarakat di sana, Iya. itu karena menurutmu aja nih, Mm-mm. personal opinion, Iya. karena emang sudah diberikan jalur sendiri atau ada pengaruh, ah Belanda mah dingin, enak Kalau mereka bisa naik sepeda tanpa kalau capek keringetan. aku sih mungkin karena lebih hemat ya. Karena lumayan tahu, aku sekali naik bus itu ada 3 euro, 4 euro gitu. Sorry, izin. Berapa Ya, tuh? 4 euro kemarin 20.000, 80.000 lah. Jadi tiap Jauh nggak itu? eh, 2 kiloan sih dari tempat tinggalku.
Mahal ya? Iya mahal banget. Berarti per kilo 10.000. Iya, kurang-kurang lebih kayak gitulah. Beras Jatim per kilo 5.000 loh. Ya lumayan sih kalau PP kan lumayan ya 8 euro per hari. Terus Heeh. dikali berapa kali keluar kan juga lumayan. Jadi lebih Lebih menghemat sih hemat sih naik ya. sepeda. Iya. Taksi lebih mahal mungkin ya. Mahal banget. Aku jujur nggak pernah mau naik taksi karena pasti mahal banget. Karena kayak ini bus aja udah mahal, apalagi naik taksi gitu. Oke. Oke. Tadi kan sempat bilang bus itu mungkin sering dipakai transportasi umum karena haltenya di mana-mana. Mm-mm. Nah, kalau dari tempat tinggalmu sendiri sama kampusmu sendiri, halte terdekat dari dua tempat ini tuh apakah jarak yang bisa ditempuh dengan jalan kaki atau harus kalau misalnya aku pernah di Jakarta itu misalnya dari tempat tinggal ke stasiun MRT Heeh. itu harus naik Gojek dulu Baru jauh gitu. Baru ke stasiun baru naik MRT kemana gitu. kalau aku enggak, aku dari tempat tinggal ke halte bus itu cuma 2 menit aja jalan kaki. Jalan kaki. Deket, iya. Dari halte bus ke kampus juga Halte dekat bus juga. ke kampus cuma depan kampus, jadi tinggal nyebrang aja. Berarti emang di mana-mana tuh ada ya? Ada, iya, sangat-sangat difasilitasi itu. Dimudahin sama pemerintah di sana. Keren sih ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Hampir mengatakan yang tidak harus dikatakan. Astagfirullahaladzim. Kalau dari makanan Jujur, sama-sama eh aja atau enggak, beda? beda lah, enakan makanan Indo. Lebih Tawar di ah, sana. tawar ya. Mm-mm. Gak Terus enak ya. mereka budayanya tuh kayak makan sayur mentah ternyata. Sayur mentah tuh direbus dulu atau enggak? Enggak direbus langsung Jadi makan. langsung Jadi dipotong beli, langsung makan. even cuci pun enggak. Jadi langsung dimakan sama mereka. Mungkin Dan mereka aku juga udah ikut-ikutan kayak gitu kemarin di sana. percaya diri dengan tingkat higienitasnya Iya, mungkin ya. soalnya sangat-sangat higienis sih. Karena aku datang ke sana, kebetulan aku Ke sana tuh mana? ke Belanda Heeh. nggak sakit perut. Tapi datang Indo, aku diare makan makanan Indo. Higienisnya beda. Mungkin si lambung, ih apa nih? Kok gini lagi makanannya? Perasaan kemarin udah enak nih perut nih. Kayak gitu. Berarti, oke. Tentang higienitas. Emang di supermarket di sana tuh ada perbedaan. Kayak mungkin ada tempelan gambar, oh ini tingkat kebersihannya apa-apa gitu. Atau mungkin dari persentase makanan yang mengandung gula, Oh, ada. makanan Jadi Indonesia ada termasuk. kalau di sana itu ada A sampai E gitu. Kalau A itu healthy kayak gitu. Kalau B, Ada C, E, kategorinya. iya. Terus di tiap kemasan itu ada kayak gitu. Itu di semua tipe makanan. Di semuanya. Even sayuran. Iya, even di organik juga ada. Emang pernah nemu organik yang E gitu. Nggak ada, Paling pasti jelek A. apa? Pasti A. Pasti A. Ya, pantas mereka nggak cuci ya. Pasti A. Tapi memang mereka percaya plastik yang dipakai Nah, itu nggak bersih kurang gitu. tahu yang Minimal itu. cuci dulu lah sekali tuh. Oh iya. Tapi mereka gitu-gitu sehat gede-gede badannya ya. Iya. Gokil, gokil. Pernah lari nggak di sana? Nggak sih, karena dingin banget. Aku datang ke sana tuh -2. Crazy. Iya, minus Kayak di dua. puncak Jawi-Wijaya. Oke. Cuaca udah, makanan udah, transportasi udah. Selanjutnya, abis ini aku mau nanya apa ya? Self, kok self? Soft skill yang kamu rasa kamu tuh kemarin belum ada. Atau mungkin udah ada tapi minor banget nih kecil. Mm-mm. Terus kamu merasa, oh aku tuh punya potensi berkembang nih setelah kamu mengikuti exchange ini. Dan apa potensinya, misalnya Mm-mm. mungkin cara berbicara atau segala macam. Dan apa triggernya waktu di Belanda yang bisa bikin kamu yakin aku tuh bisa lebih eh, ger lagi Oh, di ini oke. gitu. Jadi aku kan di sini lumayan gak aktif ya di kampus. Jadi kayak Iya. ya aku pas sampai di sana mau nggak mau harus survive nih. Aku kan nggak punya teman di sana. Oke. Bener-bener nggak punya teman Indo, nggak punya. Berarti Sendiri, bener-bener sendiri di Eropa. i- Pertama kali lagi. Terus aku pertama ke sana, pertama kali ke Eropa. berarti ibaratnya kayak orang introvert nih, Iya, tiba-tiba dibuang ke sana bergaul iya, gitu ya. iya. Dan mau nggak mau aku harus nanya kan. Jadi first time ke kampus, aku nanya ke teman kelas aku, oh ada grup apa enggak? Mereka jadi Grup chat gitu ya. ya, jadi mereka join kayak grup angkatan gitu. Hmm. Jadi aku join ke grup chatnya. Masuk jadi. Mm-mm, Oke. masih join sampai sekarang. Oke, apa lagi? Terus habis itu ya mau nggak mau aku harus bisa nanya sih ke orang-orang. Kan aku dulu malu banget ya mau Harus percaya nanya-nanya. diri berarti. Mm-mm. Jadi karena itu aku lama-lama kayak, oh ternyata nggak seburuk itu, nggak semenakutkan itu kok nanya ke orang-orang kalau kita nggak tahu gitu. Kayak ya udah nanya aja Mm-mm. gitu. Toh juga besok mereka juga lupa udah ditanyain. Iya. Berarti kamu merasa dirimu bisa menjadi lebih percaya diri lagi, Mm-mm. lebih adaptif lagi, Iya, dan juga mungkin lebih mandiri ya mungkin ya, karena kan iya satu harus bulan nih mandiri, iya. Terus sendirian di iya.
antah berantak. Iya, Mau nanya tante nggak punya di sini. Nanya siapa? iya benar. Oke. Terus sama exchange ini berpengaruh nggak sama relasimu? Atau mungkin kamu udah ada prospek nih, misalnya kamu kenalan sama orang, wah ini orang ternyata enak diajak ngobrol. Terus kita juga komunikasi cukup terjaga. Hmm, Jadi kamu udah kayak, wah mungkin suatu saat nanti kalau aku ada butuh apa-apa di Belanda atau mungkin butuh koneksi untuk penelitian S2 atau apa, mungkin bisa gitu. Ada nggak pikiran gitu? ada. Jadi kebetulan kan Dokter Astrid yang bantuin aku Mm-mm, untuk program exchange ini. mm, Nah, aku baru tahu ternyata Dokter Astrid itu sempat ngambil PhD di Master University. betul. Nah, kebetulan banyak kolega-kolega Dokter Astrid di sana. Dan aku Oh, bergaul sama kolega-kolega Dokter Astrid di sana. udah dokter berarti, Iya, dosen, iya ada yang profesor, Profesor Erik. Profesor Erik, Iya, Besti, aku sering lunch lunch sama Erik. lunch sama Erik. Iya. Ih, dengernya kayak aneh gitu loh. Aku sering lunch sama Erik. Lah, lalu Soalnya dia siapa ya, bro? ngomongnya kayak gitu di sana. Aku manggil profesor, dia bilang nggak usah manggil Erik aja. Wah, humble banget ya. Iya. Aku kalau profesor tuh jumawa ya. Panggil gue profesor sekarang. Se- Berarti sering lunch. iya dan Besti banget tuh dan beberapa koleganya Dokter Astrid itu ngajak aku dinner di rumah mereka. di rumah mereka Iya, sama keluarganya. iya, Jadi kayak punya keluarga baru gitu berarti ya. iya. Terus berarti udah, wih, berarti gokil banget ya. Kamu sempet ada sama mereka nih, keluarga-keluarga dokter Astrid atau mungkin mahasiswa-mahasiswa lainnya, sempet ada nggak mereka ngomong kayak, ntar kalau ke Belanda kabarin ya, atau nggak, kalau ada butuh buat apa kabarin ya gitu. Kebetulan Secara Profesor halus mungkin. Profesor Erik itu yang sebelum aku balik ke sini, Mm-mm. dia ngasih aku beberapa barang kayak, "Oh, ini khas Belanda," gitu. Terus pas, dibilang aku nanya kan kebetulan dia megang beberapa mahasiswa PhD nih yang mau Mm-mm. ngambil PhD. Yang Terus aku lagi lagi sekolah. sekolah. Terus habis itu aku nanya, "Gimana caranya?" Terus katanya, "Ya nanti kita kabar-kabaran aja," gitu. Jadi dia Oh, bakal bantu katanya kalau aku tertarik di Mastery University. asik ya. Dapat Iya. besti orang pusat tuh asik ya. Harusnya aku ikut juga. Kan keren tuh, Dokter Fajar Asmawardana PhD. Wah, di CV alumni Master University. Wah, gokil, gokil, gokil. Dan setelah dibilang kayak gitu, ada kepikiran nggak? Oh ya, aku sini deh. Iya, At- aku sempat kepikiran gitu sih. Pengennya kayak gitu, tapi kita kan nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Betul, betul, Cuma betul, betul. pengennya kayak gitu. Ya, semoga yang terbaik lah ya. Iya. Amin, amin, amin. Dan setelah kita bahas banyak-banyak nih, kita bahas yang paling remeh-temeh aja. Kamu merasa kemampuan bahasamu meningkat nggak sih? Di Apa sana, biasa aja? Apa emang udah jago dari dulu? enggak, aku nggak jago yang nulis. Tapi iya, mau nggak mau kan harus dengerin ya. Mm-mm. Kan kalau di film ada subtitle. Ini kan Mm-mm. nggak ada subtitle-nya, jadi Jadi listeningnya harus oke. listeningnya harus oke. Pernah bingung nggak? Ah, ini orang ngomong apa Iya, sih? beberapa kali bingung. Jadi kayak temanku tuh nggak ngerti maksudnya aku dan mereka juga Nggak ngerti em, aku juga nggak ngerti maksudnya maksudnya mereka. mereka. Iya. Jadi kayak sorry, can you repeat again? Baru mereka ngomong lagi. Terus diulang lagi. Iya. Masih nggak ngerti lagi. Eh, Ulang. enggak Enggak. kayak gitu dong. Mereka bakal kayak ngasih tahu pelan-pelan. Soalnya mereka Hmm. ngomongnya cepet banget di sana. Absolut. Iya, Nggak bisa di 0,5 gitu. nggak bisa. Kecepatan. Oke. Sudah banyak banget yang kita obrolin. Terus mungkin udah segala aspek kali ya. Iya. Akademik udah dibahas. Non akademik udah dibahas. Terus kenalan-kenalan udah dibahas. Kan sekali lagi bisa kita bahas. Mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini, kamu ada nggak closing statement eh, dari seorang Nadine yang sudah mengikuti program exchange ke Maastricht ini? Aduh, sorry. Sampai jatuh Nggak salting apa-apa. ya? Kalau aku sih karena awalnya aku nggak percaya. Oke. Awalnya aku nggak percaya diri, harus percaya diri sih karena dengan percaya diri itu aku bisa survive di Eropa sendirian selama sebulan. Dan kamu merasakan benefitnya nggak ikut Iya, exchange ini? sangat-sangat banyak benefit sih yang aku ambil mulai dari soft skill maupun hard skill. Hard skill tuh kayak aku jadi tahu nih, oh materi-materi yang aku ternyata waktu biomedik itu belum terlalu paham, aku jadi lebih paham di sana kayak gitu.
Kalau soft skill lebih ke ngomong ke orang lain, itu harus berani, gak usah takut-takut. Terus cara metode belajar di sana itu harus aku bawa sih sampai di sini. Jadi nggak ketinggalan di sana, ikut juga pulang. Biar nggak rugi Iya, biar gak rugi. dan diimplementasikan di Indonesia. Iya. Siapa tahu nanti jadi Kemenkes kan, atau enggak ketua IP, nyusun kurikulum berdasarkan pengalaman di Maastricht. Gokil. Prospeknya ya berharap aja. Iya, Bismillah masih dulu. berharap aja. Berharap aja. Oke, terakhir banget. Rate 1 sampai 10 tentang program exchange ini dan apa alasannya? 10. Karena Karena FKUBaya ini sangat-sangat membantu. Membantu aku untuk apply-apply ke Mastery University ya. Dan di Mastery juga aku ngerasa kayak, oh ternyata banyak pengalaman baru yang bisa aku ambil dari sana. Jadi aku sangat-sangat suka sih. Dan pemandangan di sana kan beda banget nih sama di mm, Asia. Jadi kayak, oh ini aku sangat-sangat menikmati exchange ini gitu. dan apakah ada prospek ke depan? Aku kayaknya bakal hidup di Belanda aja. Eh, Pengennya kayak gitu, cuma nggak tahu ke depannya gimana. Oke, terima kasih banyak Nadine yang sudah membagikan pengalamannya. Jujur izin ya, Iya. setelah mendengar cerita ini, kayaknya kemarin saya harus ikut. Rugi bro. Oke, terima kasih banyak Nadine. Semoga kedepannya dilancarkan dengan Bro Erik. Enggak, Astagfirullahaladzim. maaf ya aku soalnya manggil kayak gitu Sama karena Prof Erik, Profesor Erik. Profesor Erik, semoga makin Iya, dilancarkan semua urusan-urusannya. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dari exchange ini dan semoga bisa membuat mungkin sebagai batu loncatan atau mungkin titik balik iya. dari karirmu karena program ini. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton. Selamat pagi, siang, sore, malam. Semoga podcast ini nggak membosankan ya, meskipun agak garing dan tidak. Tapi nggak apa-apa. Oh dari sini, oke. Lihat sini, lihat Oke. sini. Tadi di belakang, lihat sini, lihat sini. Oke, sorry. Ulang dari awal, kita mulai dari nol ya. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Semoga enjoy nonton podcastnya. Semoga ada hal baik yang bisa diambil, ada hal buruk yang bisa ditinggalkan. Semoga nggak bosen. Apa lagi? Apa lagi? Ya, semoga Semoga enjoy lah ya. Dan kalau emang mau tertarik buat ikut program exchange bisa boleh hubungi ke nanya-nanya aku, iya. Nadine, Nadine atau ke Dokter Dr. Astrid. Astrid. Oke, bisa ke dua orang tersebut. Antara ke Nadine sebagai alumni pengguna, kok alumni pengguna jelek banget. Alumni peserta Iya, program exchange atau ke Dr. Astrid sebagai apa penanggung jawab. iya penanggung jawab. Penanggung jawab program exchange. Terima kasih semuanya. Oke, I love you. bye-bye.